Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang saat ini yang sedang gempar, yang masih red zone. Semoga segera green zone gitu. Semoga cepat clear. Semoga pandemi saat ini juga segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih open mind, untuk mengubah mindset, mengubah cara pikir kalian, mengubah cara pandang kalian supaya tidak berada dalam satu sisi, akan tetapi ada beberapa sisi-sisi yang lain yang positif yang memang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita simak bersama ya teman-teman. Semoga sih apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi gini ya teman-teman, di tengah pandemi yang saat ini memang banyak kayak pemikiran, aku tuh stres, aku tuh bosan, aku tuh gabut, aku tuh bingung mau ngapain, aku tuh nggak punya uang, aku nggak tahu harus ngapain, aku nggak tahu skillku apa gitu. Oke, yang harus kalian lakukan adalah mindfulness. Artian dalam artian itu kalian harus fokus pada diri kalian. Contohnya gini, coba kalian pas pagi-pagi habis salat subuh, kalian itu coba fokusin pikiran kalian, fokus pada diri kalian sendiri, apa yang mau aku lakuin. Dan kalian juga harus kenali diri kalian sendiri. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalian pas mungkin habis subuh ya, bisa kalian lakukan, mungkin bisa praktekkan. Coba kenali diri kalian, aku kekurangannya itu apa sih, aku kelebihannya itu apa sih, kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah paham dengan diri kalian sendiri, kalian sudah memahami, kalian sudah menyadari kekurangan diri kalian itu apa, kelebihannya itu apa, kalian pasti akan menemukan peluang-peluang yang muncul di dalam kesulitan yang seperti ini. Contohnya apa? Contohnya saya ambil contoh saya aja ya. Jadi gini ya, saya di tengah-tengah pandemi ini memang agak sebel ya, agak stres juga. Maksudnya dalam artian aku harus ngapain ya, aku tuh butuh uang untuk buat jajan, misal katakanlah kayak gitu, ini misalnya ya, tapi emang sedikit realitas sih, saya butuh uang jajan tapi aku harus gimana gitu, sedangkan aku tuh nggak punya skill dagang katakanlah gitu, nggak punya skill berdagang. Ketika saya lihat teman-teman yang berdagang baju, berdagang masker, berdagang kerudung, berdagang make up dan semuanya, di sisi lain aku hanya melongo, aku tuh ngapain, aku tuh nggak bisa gitu. Akhirnya suatu pagi aku mikirin, aku tuh skillnya apa, aku tuh bisa apa. Oh ternyata aku tuh punya skill dalam dunia pemikir, dalam mengajar, aku punya skill mengajar. Ya udah, akhirnya aku gunain itu, aku melakukan komunikasi, menyambung silaturahmi dengan tetangga-tetangga. Akhirnya alhamdulillah di tengah pandemi saat ini ada beberapa anak-anak yang memang les di saya, les privat gitu. Jadi saya posisinya sekarang adalah guru private, mohon maaf, guru private. Nah akhirnya saya mengajar sampai saat ini, sekitar saya ada punya 6 murid lah yang aku les private, dan beberapa aku udah punya murid untuk aku ngajar ngaji, alhamdulillah juga. Nah itu maksudnya aku kayak seperti itu. Jadi kita tuh harus fokus kenali diri kita tuh skillnya apa. Kalau misalkan kita udah kenal dengan diri sendiri kita tuh enak gitu. Jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk coba deh fokus sama diri kalian. Ini buat teman-teman yang memang belum nemu aku tuh apa, aku tuh siapa, dan aku tuh bisa apa. Ini buat teman-teman yang memang ngerasa seperti itu. Oke. Next, yang kedua. Yang kedua itu adalah sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri itu artinya apa? Kalian tuh berhenti mengimprovement diri sendiri. Yakin, sumpah, itu tuh bikin sakit hati sebenarnya. Sakit hati diri sendiri, bikin capek hati sendiri, ya bikin kesel sendiri juga. Contohnya apa? Contohnya gini, kayak misalkan aku tuh dulu orangnya aku paling takut untuk mendapat peringkat 3. Nggak tahu kenapa persepsiku tuh kalau peringkat 3 itu jelek kayak gitu. Makanya gimana caranya aku tuh harus peringkat satu apapun caranya gitu. Akhirnya kan aku capek sendiri, aku harus belajar terus-terusan gitu, nggak main dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya hal itu adalah salah teman-teman. Aku baru menyadari ya akhir-akhir ini,
ternyata hal demikian adalah salah, karena itu bakal bikin capek diri kita sendiri, memaksa diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak kalau kita memaksakan diri sendiri untuk lakukan improvement ini itu harus yang lebih baik, itu akan bikin capek diri kita sendiri, dan artinya kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga adalah kita harus lebih, tadi sudah menyayangi diri sendiri. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah hidup itu ada dua pilihan. Kalian mau memilih jadi complainer atau menjadi seorang kreator. Maksudnya apa nih complainer dan kreator? Sebenarnya itu pilihan. Kalian tuh mau memilih jadi complainer dalam arti kalian tuh selalu mengeluh gitu. Aku tuh sebel, aku tuh harusnya kayak gini, aku tuh harusnya kayak gitu, aku tuh harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Please deh, percaya, itu cuma buang waktu kalian aja. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi sebenarnya kesulitan itu ada beberapa manfaatnya bagi diri kita yang memang udah mempunyai mindset yang terbuka, mindset yang luas, wawasan yang luas kayak gitu. Dalam artian aku di sini juga pengen ngajak teman-teman untuk mengubah mindset, dalam artian tolonglah jadi kreator, jangan jadi complainer, jangan jadi tukang ngeluh, jangan jadi tukang menuntut, aku harusnya gini, aku harusnya gitu. Itu cuma buang waktu kalian. Nah, daripada kalian cuma aku harusnya gini ya, aku harusnya gitu ya, coba kalian bikin sesuatu hal yang memang dari kegagalan tersebut bisa menghasilkan suatu peluang yang luar biasa pastinya. Yang tadi hampir mirip dengan kisahnya yang aku tadi, yang aku nggak punya skill dagang, aku punya skill ini, akhirnya aku menggunakan kemampuan berpikirku untuk menghasilkan uang. Dan selain itu juga termasuk adalah hobiku adalah memberikan edukasi ke anak-anak ataupun ke orang dewasa ataupun sekalian. Aku juga hobi jadi pendengar gitu ya. Gitulah teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan bisa mengena di hati teman-teman semuanya. Dan please, aku ngajak teman-teman, ayo untuk ubah mindset, oke? Untuk berpikiran terbuka, supaya kita tuh jadi pribadi yang memang lost gitu. Bahasa anak milenial sekarang itu adalah lost, tidak fanatik, tidak suka menuntut. Ini termasuk untuk diri kita sendiri ya, karena sesungguhnya kalau misalkan kita menuntut orang lain tidak bakal tidak akan nyaman dengan kita, karena kita menuntut orang lain tersebut. Lah kalau misalkan kita melakukan hal demikian untuk diri kita sendiri juga sama, sebenarnya diri kita juga tidak nyaman untuk dituntut, akan tetapi diri kita hanya bisa diam seperti itu. Jadi oke teman-teman, ayo kita ubah mindset, kita terbuka, kita lebih menyadari apa potensi diri kita supaya kita bisa berkembang lebih maju lagi, supaya kita menjadi diri kita yang sejahtera untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, like, and share jika perlu. Oke, makasih teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.